دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. هذا غير قوي الصوت لكن لا بأس. Baik, kita lanjutkan pengajian kitab Riyadhus Shalihin pada kitab apa? Kitabul Adhkar. Dan sudah kita bahas kemarin beberapa zikir-zikir yang diajarkan oleh Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga hadis-hadis ini tidak akan banyak berguna kecuali kalau kita amalkan. Kita lanjutkan sekarang hadis yang ke-14-13. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa an Abi Malik al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru, bersuci itu syatrul iman, separuh dari salat. Kemudian walhamdulillahi, dan ucapan tahmid tamla'ul mizan, memenuhi timbangan. Kita baca wa subhanallahi walhamdulillahi, dan ucapan tasbih dan tahmid tamla'ani, keduanya memenuhi, au qala, atau Nabi bersabda, tamla'u, memenuhi, ma bainas samawati wal ardi, antara langit-langit dan bumi. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ikhwani fillah rahimakumullah, hadis ini menunjukkan fadilah ucapan tahmid. Apa fadilahnya? Memenuhi timbangan. Karena itu orang yang paling banyak membaca tahmid, maka besok di akhirat akan menjadi hamba yang paling utama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya bisa antum tulis di dalam kitab Al-Jami'us Shaghir dengan kata kunci Al-Hammadun. Rasulullah bersabda, inna afdala ibadillah, sesungguhnya paling utamanya hamba Allah yaumal qiyamah, pada hari kiamat, adalah Al-Hammadun, orang-orang yang selalu bertahmid. Nazala ada? Labas. Maka karena tahmid ini memenuhi timbangan, antum perbanyak tahmid, menyebabkan antum paling utama di akhirat kelak. Kemudian hadis ini menunjukkan fadilah menggabungkan antara tasbih dengan tahmid. Fadilahnya apa? Memenuhi langit dan bumi. Maksudnya, kalau ucapan tasbih dan tahmid ini pahalanya dibentukkan dengan wujud, maka pahala membaca subhanallah alhamdulillah, wujudnya itu memenuhi langit dan bumi. Itu seandainya diwujudkan dalam bentuk. Apakah ada fadilah yang lain tasbih dan tahmid? Sudah kita bahas kemarin, bahwasanya tasbih tahmid adalah pilihan Allah untuk malaikat. Ahabbul kalami ilallahi ta'ala mastafahu Allahu li malaikatih. Ucapan paling dicintai oleh Allah adalah yang dipilihkan untuk malaikat. Kita baca subhana rabbi wa bihamdi, subhana rabbi wa bihamdi, subhana rabbi wa bihamdi. Hadis riwayat Tirmidzi. Para ulama mengatakan manusia setiap hari bernafas. Nah, maka setiap hari juga malaikat bertasbih tahmid. Jadi kalau nafas bagi kita adalah ilham dari Allah, nggak usah mikir, maka malaikat pun juga tasbih tahmid itu ilham dari Allah bagi mereka, mereka nggak usah mikir, sudah otomatis mereka tasbih tahmid. Itu fadilahnya tasbih tahmid. Kemudian ini perawi hadis adalah Abu Malik Al-Asy'ari. Abu Malik Al-Asy'ari ini adalah saudaranya Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Malik Al-Asy'ari termasuk orang-orang Asy'ari. Asy'ari ini adalah satu kabilah Yaman. Satu kabilah apa? Yaman. Apa fadilahnya orang-orang Asy'ari? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tulis di sini rufqatal asy'ariyin, akan muncul hadisnya.
Inni la'arif, sesungguhnya saya mengetahui suara-suara rombongan orang-orang Asy'ari. Mereka membaca Al-Quran hina yadkhuluna al-lail, ketika masuk di malam hari. Dan saya mengetahui rumah-rumah mereka dari sebab suara-suara mereka membaca Quran di malam hari. Hadis muttafaqun alaih. Jadi Rasulullah kalau melewati suatu tempat, di situ ada orang-orang baca Quran. Nah, Rasulullah udah paham, ini pasti rombongan Asy'ari ini. Maka marilah kita mengambil faedah dari hadis ini, yaitu membaca Quran pada malam hari nih, pada Isya. Nah, maka sempatkan antum buka Quran, baca Quran supaya mirip dengan orang-orang Asy'ari dipuji oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan hadis 14. Wa an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, jaa, telah datang A'rabiyun, orang Arab desa, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dia mengatakan, alimni, ajarkan kepada saya, kalaman, satu ucapan, aquluhu, yang saya akan mengucapkannya. Qala qul, maka Nabi mengatakan, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi rabbil alamin, wa la hawla wa la quwwata illa billahil azizil hakim. Tidak usah diterjemahkan ya, santri udah hafal terjemahnya. Okay? Baik. Qala, dia mengatakan, fahaula ila rabbi, maka semua itu untuk Allah. Famali, maka apa yang untuk saya? Qala, Nabi mengatakan, qul, ucapkanlah, Allahumma ghafirli warhamni wahdini warzuqni. Ya Allah, ampuni saya, rahmati saya, berilah hidayah saya, rizkikanlah kepada saya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan fadilah ucapan ini, karena diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika diminta oleh seorang Arab Badui untuk diajari satu kalimat. Maka pasti Nabi mengajarkan sesuatu yang istimewa. Baik. Apa makna la haula wala quwwata illa billah? Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Ada tafsirannya dalam hadis. Tulis la haula an maksiatillah. Ala ukhbiruka, maukah saya kabari kamu bitafsiri la haula wala quwwata illa billah, tafsiran ucapan la haula wala quwwata illa billah. Kemudian dijelaskan la haula, tidak ada daya, an maksiatillah, untuk meninggalkan maksiat, illa bi ismatillah, kecuali dengan pertolongan dari Allah, penjagaan dari Allah. Wala quwwata, dan tidak ada kekuatan untuk melakukan taat kepada Allah kecuali dengan pertolongan Allah. Seperti itulah Jibril mengabariku, wahai ibna Ummi Abdin. Ibnu Ummi Abdin adalah Ibnu Mas'ud. Tapi hadis ini memang, saya jujur, derajatnya dha'ifun jiddan. Tapi untuk tafsir boleh enggak? Untuk tafsir boleh, enggak ada masalah. Karena yang penting tidak kita nisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi antum katakan bahwa menurut para ulama la haula itu adalah la haula an maksiatillah. Wala quwwata, menurut para ulama la quwwata ala ta'atillah, enggak ada masalah. Tapi kalau antum katakan ini sabda Nabi, jangan, karena hadisnya dhaif. Wadih. Kemudian hadis ini menunjukkan pentingnya kita minta 4 ini: ampunan, rahmat, hidayah, rizki. Rizki sudah dijamin belum? Sudah. Boleh enggak minta? Boleh, bahkan disuruh minta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jelas salah sebagian orang yang mengatakan rizki sudah dijamin oleh Allah, enggak usah minta rizki. Enggak benar. Kalau memang meminta rizki itu tercela karena sudah dijamin oleh Allah, ngapain Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk meminta rizki?
Maka kita meminta rezeki ini semata-mata karena kita disuruh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita minta rezeki ini semata-mata untuk menampakkan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis ini menunjukkan pintarnya A'rabi ini. Dia datang kepada Nabi minta diajari satu ucapan untuk diucapkan. Berarti ini A'rabi yang pintar nih. Karena rata-rata orang A'rabi itu tidak pintar, tidak paham agama. Dalilnya dalam surat apa? At-Taubah. Al-A'rabu asyaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru an la ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulih. Orang-orang Arab desa itu lebih dahsyat kafirnya, lebih dahsyat munafiknya, dan lebih pantas untuk tidak memahami hukum-hukum Allah yang diturunkan oleh Allah, karena nggak pernah ngaji sama Nabi SAW. Nah, tapi ternyata ada juga orang-orang Arab Badui yang pintar seperti ini. Kita lanjutkan 14-15. Wa an Thawban radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sharafa, jika selesai min salatihi, dari salatnya, istighfara thalathan, mengucapkan istighfar 3 kali. Wa qala, ayo, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkaulah maha beri selamat, dan hanya darimulah keselamatan. Engkau maha berkah, wahai zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Qil lil Auza'i, ditanyakan kepada Auza'i, wahwa ahadu ruwatil hadis, dia salah satu perawi hadis ini. Kaifal istighfar, bagaimana istighfar? Qala, dia mengatakan, taqul, engkau ucapkan, astaghfirullah, astaghfirullah. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya selesai salat kita membaca istighfar 3 kali, kemudian wirid Allahumma antas salam. Yang dimaksud salatihi, salatnya ini adalah salat fardu. Maka wirid ini kita baca selesai salat fardu. Muncul pertanyaan, kenapa selesai sholat tidak mengucapkan alhamdulillah, tapi malah astaghfirullah? Kenapa? Karena adanya kekurangan-kekurangan di dalam sholat kita. Maka hadis ini mirip kalam Allah dalam Al-Quran. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau sudah datang pertolongan Allah, sudah datang kemenangan, kamu melihat manusia masuk Islam, maka tasbihlah, memuji Allah, dan istighfarlah. Kenapa istighfar? Karena bisa jadi dalam melakukan kewajiban-kewajiban dari Allah, dakwah, ada kekurangan-kekurangan. Nah, sehingga istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kekurangan yang kita lakukan. Demikian juga setelah sholat itu istighfar, ini mengajari kita untuk minta maaf kepada Allah atas kekurangan-kekurangan dalam sholat kita. Sholat mestinya khusyuk, tetapi ternyata khusyuknya hanya sebentar, lebih banyak tidak khusyuknya. Ini berarti kurang, maka perlu istighfar. Kemudian hadis ini menunjukkan salah satu nama Allah adalah As-Salam. Allahumma antas salam. Maka boleh kita memberi nama anak kita Abdus Salam. Demikian juga boleh kita berdoa dengan memanggil Ya Salam. Demikian juga kita boleh berdoa dengan ini, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan ada seorang sahabat berdoa, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Maka Rasulullah mengatakan, kamu minta sekarang, karena pasti dikabulkan. Kenapa? Panggil dengan panggilan yang sangat istimewa, yaitu Dzal Jalali wal Ikram. Dan Rasulullah menyuruh kita untuk berdoa dengan Dzal Jalali wal Ikram. Alidhu, lazimilah kalian mengucapkan Ya Dzal Jalali wal Ikram. Jadi ketika berdoa, hendaklah kita membaca Ya Dzal Jalali wal Ikram. Supaya enggak lupa, kita baca 3 kali.
Ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram. Jadi kalau antum doa sebisa mungkin ya, satu kali, meskipun satu kali antum pakai ya dzal jalali wal ikram. Misalnya antum doanya 5. Nah, dari doa 5 ini salah satunya pakai ya dzal jalali wal ikram, atau ditutup di akhirnya ya dzal jalali wal ikram, karena diperintah oleh Nabi, dan ini termasuk sunnah yang sudah mati. Jarang orang memanggil Allah dengan doa ini padahal diperintah Nabi. Kemudian perawi hadis ini Thauban. Siapa tahu fadilahnya Thauban? Yang tahu dapat hadiah. Hadiahnya kitab boleh, hadiahnya nikah boleh. Tapi fadilahnya Thauban adalah dia tidak pernah minta-minta kepada siapapun. Gara-gara apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man takaffala, man yatakaffal." Nah ini, man yatakaffalli, barang siapa yang menjamin kepada saya, alla yas'alan nasa syai'an, untuk tidak minta apapun kepada manusia, atakaffal lahul jannah, aku pun akan menjamin bagi dia bil jannah, masuk surga. Maka Thauban mengatakan, saya ya Rasulullah. Akhirnya Thauban tidak pernah minta apapun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Kelas. Irfa شوية. Irfa. Nah, sah. Bismillah. Ini karena suaranya kurang keras saja ya. Kalau biasanya suaranya keras nggak perlu pas banget ini. Ini karena kurang keras jadi harus pas banget. Baik. Kemudian Auza'i ini adalah salah satu ulama mujtahid setingkat dengan siapa? Imam Syafi'i, siapa lagi? Imam Ahmad, siapa lagi? Imam Abu Hanifah, siapa lagi? Imam Malik. Nah, Imam Auza'i setingkat itu. Maka dulu ada mazhab Auza'i di Syam. Tapi kemudian mazhab Auza'i hilang karena tidak dilanjutkan oleh murid-muridnya. Dulu ada sekitar 80 mazhab. Dari 80 mazhab ini yang tersisa tinggal 4. Mazhab Auza'i termasuk yang lenyap. Mazhab Tabari lenyap. Mazhab Hasan Basri lenyap. Mazhab Thawri lenyap. Mazhab Ibnu Mubarak lenyap. Banyak yang lenyap. Kita lanjutkan 14-16. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان adalah إذا فرغ jika selesai min as-salati dari salat wasallama dan telah mengucapkan salam qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu muttafaqun alaih. Naik lagi. Nah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala sendiri. Tidak ada sekutu baginya. Hanya baginya kerajaan dan hanya baginya pujian. Dan dia atas segala sesuatu maha kuasa. Ya Allah, tidak ada yang menolak bagi apa yang Engkau berikan. Tidak ada yang memberi bagi apa yang Engkau tolak. Dan tidaklah berguna bagi orang yang punya kekayaan minka dari siksamu al-jaddu, kekayaan dia. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini mengajarkan kepada kita untuk membaca wirid ini selesai salat fardu.
Bismillah. Nah, jadi salat ini maksudnya adalah apa? Salat fardu. Berapa kali kita baca? Satu kali. Kecuali salat subuh dan salat maghrib. Maka antum baca tahlil ini 10 kali. Dalilnya apa? Antum bisa cari dalam kitab Kutubus Sittah. Ini Kutubus Sittah. Tulis wa huwa thanin. Riwayat Tirmidzi. Tapi di sini hanya disebutkan salat subuh, sementara di hadis yang lain tambahkan salat maghrib. Man qala fi duburi salatil fajr. Siapa yang membaca selesai salat subuh, wa huwa thanin rijlain, dia masih lipat kakinya. Maksudnya masih duduk posisi duduk orang salat. Jadi belum berubah posisi duduk. Qabla ayyatakallam, sebelum berbicara. Nah, kita baca La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sama enggak dengan tadi? Tadi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu, ada tambahan apa? Yuhyi wa yumiit. Nah, karena tambahannya sahih, boleh antum tambahkan. Tapi tidak ditambahkan juga boleh, karena ini hadisnya juga sahih, muttafaqun alaih. Tapi lebih bagus kalau antum tambahkan, karena semakin banyak wiridnya, semakin banyak pahalanya. Maka ditambahkan yuhyi wa yumit. Berapa kali? 10 marratin, 10 kali. Maka dicatat baginya 10 pahala, dihapus darinya 10 dosa, ditinggikan baginya 10 derajat, dan pada hari itu dia terjaga dari segala yang makruh, dan dia dijaga dari setan, dan tidak mungkin ada satu dosa yang menghancurkan dia pada hari itu kecuali kalau dia melakukan syirik kepada Allah. Hadis ini kata Tirmidzi hasan sahih. Maka saya ulangi lagi, wirid ini, tahlil ini sampai qadir ini dibaca 1 kali untuk sholat biasa, dibaca 10 kali untuk sholat apa? Maghrib dan subuh. Yang paling rajin menghidupkan sunnah ini saudara-saudara kita Nahdliyin. Mereka ba'da subuh sama ba'da maghrib rame-rame bersama imam, bersama-sama baca ini wirid 10 kali 10 kali. Maka mereka membaca bersama-sama itu untuk mengajari masyarakat, ini sunnahnya. Nah, karena antum sudah paham semuanya, nggak usah bersama-sama, udah sendiri-sendiri aja, dibaca 10 kali ba'da maghrib sama ba'da subuh, lain-lainnya 1 kali aja. Kemudian al-jaddu itu termasuk isim mustarak. Apa mustarak itu? Memiliki makna lebih dari 1. Jaddun kakek, jaddun kekayaan atau bagian. Nah, ini termasuk lafal mustarak. Di sini artinya adalah kekayaan atau bagian, bukan kakek. 14-17. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول, bahwasanya Ibnu Zubair biasanya mengucapkan tuburi kulli salatin, di belakang setiap salat, maksudnya salat fardu, hina yusallim, ketika salam, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la hawla wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan la ilaha illallah mukhlisina ad-din walau karihal kafirun. Qala Ibnu Zubair, berkata Abdullah bin Zubair, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan Nabi, yuhallilu bihinna, bertahlil dengan wirid ini, tuhi kulli salatin maktubatin, di belakang setiap salat fardu. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini dalilnya bahwasanya kata-kata kulli salatin, setiap salat pada hadis-hadis tadi itu maksudnya salat fardu. Karena di sini disebutkan salatin maktubatin,
Meskipun sebelumnya tadi cuma sholatin saja. Demikian juga yang sebelumnya tadi, min sholat, itu maksudnya sholat maktubah. Kenapa begitu? Karena yuhmalul mutlaqu alal muqayyadi. Dalil yang mutlak dipahami dengan dalil yang muqayyad. Jadi para ulama ketika menjelaskan hadis itu nggak main-main, bukan semau gue, wah ini cocoknya salat fardu, enggak. Mereka menggunakan kaidah yuhmalul mutlaq alal muqayyad. Kita lanjutkan 14-18. Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna fuqara al-muhajirin, bahwasanya orang-orang fakir dari kalangan muhajirin atau mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalu, lalu mereka mengatakan, dhahaba, telah pergi ahlud duthur, pemilik kekayaan-kekayaan, bidarajatil ula, dengan derajat-derajat yang tinggi, wan na'imil muqim, dan kenikmatan yang kekal. Maksudnya adalah derajat dalam surga dan kenikmatan dalam surga. Hadis ini dapat kita ambil dua faedah darinya. Faedah yang pertama, mulianya para sahabat. Mereka orang-orang fakir iri terhadap orang muslim bukan dari sisi kayanya, tapi dari sisi pahalanya. Kalau orang sekarang iri sama orang kaya dari sisi duitnya. Tapi kalau sahabat tidak iri karena kayanya, tapi karena pahala. Faedah kedua, hadis ini menunjukkan bahwa semakin banyak amal kita, maka semakin tinggi derajat kita. Dan pemahaman seperti ini kita temukan dalam Quran. Apa ayatnya? Walikullin darajatun mimma amilu. Diulang oleh Allah sampai 2 kali. Walikullin darajatum mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Al-An'am 132. Walikullin darajatum mimma amilu wa liwafiyahum a'malahum wa hum la yudlamun. Masing-masing orang mendapatkan derajat dari apa yang dia amalkan. Surat Al-Ahqaf ayat 19. Maka amal kita tidak menyebabkan masuk surga, tapi yang menyebabkan masuk surga adalah rahmat Allah. Adapun amal kita menentukan di mana letak surga. Letak surgamu di bawah karena amalmu sedikit. Letak surgamu di atas karena amalmu banyak. Kita lanjutkan. Yusalluna, mereka salat kama nusalli, sebagaimana kami salat. Wa yasumuna, dan mereka puasa kama nasum, sebagaimana kami puasa. Walahum, dan bagi mereka fadlun, sisa, min amwalin, dari harta-harta. Maka mereka yahujun, mereka bisa haji, wa ya'tamirun, dan mereka bisa umrah, wa yujahidun, dan mereka bisa jihad, wa yatasaddaqun, dan mereka bisa sedekah. Faqala, maka Nabi bersabda, ala u'allimukum, maukah saya ajarkan kepada kalian syai'an, sesuatu, tudrikuna bihi, yang kalian bisa menyusul dengannya, man sabaqakum, orang yang mendahului kalian. Wa tasbiquna bihi, dan kalian mendahului dengannya, man ba'dakum, siapapun setelah kalian. Wa la yakunu ahadun, dan tidak ada seorang pun afdala, yang lebih utama, minkum, daripada kalian, illa man sana'a, kecuali orang yang melakukan mithla ma sana'tum, semisal persis apa yang kalian lakukan. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin mengajari mereka amalan yang bisa menyebabkan derajat mereka melejit naik, sehingga tudrikuna man sabaqakum, yang sudah dahulu mendapatkan derajat tinggi, bisa kita susul. Terus orang-orang setelah kita tidak akan bisa nyusul derajat kita. Itu maksudnya. Kalau mereka mengatakan, bala, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Qala, beliau mengatakan, tusabbihun, kalian tasbih, wa tahmadun, kalian takbir, tahmid, wa tukabbirun, dan kalian takbir, khalfa kulli salatin, di belakang setiap salat. Salat apa ini? Maktubah. Kenapa? Karena kaidah yuhmalul mutlaq 'alal muqayyad. Berapa kali? 33, 33 kali. Qala Abu Saleh, berkata Abu Saleh, ar-rawi, dia adalah rawi an Abi Hurairah. Lamma su'ila, tatkala ditanya, an kaifiyyati dzikrihin, tentang cara berzikir dengan wirid 33 tadi. Qala, dia mengatakan, yaqulu, yaitu seseorang mengucapkan, kita baca,
Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Jadi maksudnya digabung gitu. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Ini dihitung satu. Lagi. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Dua. Sampai tiga-tiga. Hatta sehingga yakuna adalah minhunna kullihinna, darinya semuanya salasan wa salasin, menjadi 33 kali. Hadis muttafaqun alaih. Jadi pemahaman hadis ini ada dua macam. Ada yang memahami 33 untuk masing-masing wirid. Dan itulah pemahaman mayoritas para ulama. Maka tusabbihun salatan wa salasin, tahmadun salatan wa salasin, tukabbirun salatan wa salasin. Pemahaman yang kedua adalah digabungkan. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Antum ulangi sampai 33. Nah, karena ada dua pemahaman seperti ini, maka antum bebas pilih yang mana. Ikut jumhur silahkan, ikut minoritas silahkan. Dan menurut saya, supaya ilmu ini tidak hilang, maka minimal antum lakukan seumur hidup meskipun hanya satu kali. Maka antum tasbih subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Diulang 33. Kemudian dari hadis ini juga kita ambil pelajaran bahwasanya para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka adalah orang-orang yang rakus terhadap akhirat, bukan rakus terhadap dunia. Sehingga Rasulullah pun mengajarkan kepada mereka amalan-amalan yang bisa menyebabkan mereka mulia di akhirat. Rasulullah tidak mengajarkan, baik saya ajari bisnis supaya kalian duitnya banyak, supaya bisa mengalahkan mereka. Enggak. Karena Nabi tahu ya, tujuan mereka bukan duitnya, tujuannya adalah pahalanya. Nah, untuk cari pahala nggak harus pakai duit. Orang-orang kaya tadi pakai duit, oke, tapi apakah pahala harus dengan duit? Enggak. Nah, maka Nabi langsung ajarkan yaitu amalan, ya. Karena Nabi tahu mereka inginnya adalah akhirat. Kita lihatkan wazada Muslimun fi riwayatih, Imam Muslim menambahkan dalam riwayatnya, faraja'a, maka pulanglah fuqara'ul muhajirin, orang-orang fakir muhajir, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka mengatakan, sami'a, telah mendengar ikhwanuna, saudara-saudara kami, ahlul amwali, pemilik harta-harta, bima fa'alna, dengan apa yang kami lakukan, fa fa'alu mithlah, maka mereka pun melakukan yang semisalnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzalika, itulah fadlullah, karunia Allah, yu'tihi, Allah memberikan karunia tadi, mayyasha, kepada siapapun yang Allah kehendaki. Artinya kalian tidak usah iri mereka pahalanya banyak-banyak, itu sudah takdir dari Allah. Kemudian Imam Nawawi menjelaskan makna dzufur, jam'u dathrin bi fathid dari wa iskanit ta'il mutsallatsah, dathrin. Wahwa, dan dathr itu adalah al-malu, harta, al-kathiru, yang banyak. Kalau al-muddathir apa? Orang yang berselimut. Orang berselimut itu pasti kaya, karena zaman dulu apa? Kain itu sangat mahal. Sehingga kalau orang punya selimut untuk tidur, nah berarti pasti apa? Kaya. Maka kaitan muddathir dengan duthur ini sangat erat sekali. Baju ada dua, ada syiar, ada dithar. Syiar itu apa? Baju yang melengket ke kulit, baju dalam, itu syiar. Dithar itu apa? Sebaliknya, baju luar. Maka kalau ada orang punya dithar, berarti dia kaya. Karena zaman dulu kain sangat mahal. Orang miskin bajunya cuma satu, nggak ada baju dalam, ya dalam tok udah, nggak ada baju luar, adanya baju dalam saja. Tapi kalau orang kaya ada baju dalam, ada baju luar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an-nasu syi'arun wal ansaru al-ansaru syi'arun wan nasu ditharun. Orang-orang Ansar itu seperti baju dalam bagi saya. Sementara manusia-manusia yang lain seperti dithar, baju luar bagi saya. Artinya orang-orang Ansar itu adalah orang-orang khususnya Nabi. Seperti kalau kamu punya baju dalam khusus atau kamu pinjam-pinjamkan. Khusus kan? Nggak mungkin kamu pinjam-pinjamkan. Siapa yang minjam baju dalam saya? Nggak ada.
Kalau baju luar atau jaket, nah mungkin antum pinjamkan. Tapi kalau celana nggak mungkin kamu pinjamkan. Ya. Hadits riwayat Ibnu Majah, derajatnya sahih. Kita lanjutkan 14-19. Wa anhu radhiyallahu anhu. Anhu siapa nih? Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man sabbaha Allah, barang siapa yang mensucikan Allah fi duburi kulli salatin, pada belakang setiap salat. Salat apa? Fardu. Thalathan wa thalathin, 33, wa hamidallah, dan tahmid kepada Allah. Thalathan wa thalathin, 33, wa kabbarallah, dan takbir kepada Allah. Thalathan wa thalathin, 33, wa qala, dan dia mengucapkan tamamal mi'ah, sebagai kesempurnaan yang 100, yang ke-100-nya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka ghufirat khatayah, pasti diampuni dosa-dosanya. Wa in kanat, meskipun dosa-dosanya itu mithla zabadil bahar, semisal buih-buih di lautan, maksudnya sangat banyak sekali. Hadits riwayat Muslim. Hadis ini menghasung kepada kita untuk setelah membaca wirid 33 tadi, maka digenapkan dengan satu wirid tahlil supaya menjadi 100, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Fadilahnya apa? Semua dosa diampuni oleh Allah. Jadi orang muslim itu setiap hari melakukan sholat fardu itu sama dengan mandi dari apa? Dosa-dosa. Makna ini kita temukan dalam banyak hadis. Misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya as-salawatul khamsu mukaffiratun. Salat 5 waktu itu adalah mukaffirat, penghapus dosa, lima bainahunna, untuk apapun dosa di antara salat-salat tadi. Idza jtunibatil kabair, syaratnya kalau dosa besar dihindari. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini dalil menunjukkan salat untuk menghapus dosa. Dalil yang lain antum temukan dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Ada enggak di perpustakaan? Ada. Karya siapa? Oh, enggak ada. Ya. Antum kalau ada, tulis di situ tahtariqun. Artinya terbakar. Rasulullah mengatakan tahtariqun, tahtariqun. Kalian terbakar, terbakar. Maksudnya melakukan dosa. Sehingga berhak dibakar di neraka. Kalau kalian salat subuh, maka dicuci oleh salat subuh. Thumma tahtariqun, tahtariqun. Kemudian terbakar lagi, berbuat dosa lagi. Kemudian kalau salat duhur, maka dicuci oleh salat duhur. Thumma tahtariqun, tahtariqun. Kemudian salat asar, maka dicuci oleh salat asar. Thumma tahtariqun, tahtariqun. Kalau salat maghrib, maka dicuci oleh salat maghrib. Thumma tahtariqun, tahtariqun. Kalau salat isya, maka dicuci oleh salat isya. Thumma tanamun fala yuktab alaikum. Kemudian tidur, maka enggak ada dosa yang dicatat. Karena orang tidur enggak punya dosa. Hatta tasdaqidu, sampai bangun lagi. Hadis riwayat Tabarani dalam Shaghir dan Awsat, sanadnya hasan. Ini dalam kitab apa? Targhib wa Tarhib, karya Al-Mughni. Ini kitab sangat penting, sangat populer, sehingga harus dibaca. Baik, kita lanjutkan. 14-20. Wa an Ka'b bin Ujrah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala mu'aqibatun, wirid-wirid yang mengiringi, maksudnya mengiringi salat. La yakhibu, tidaklah rugi, qailuhunna, orang yang mengucapkannya. Au qala, atau Nabi mengatakan fa'iluhunna, pelakunya. Dubura kulli salatin maktubah, di belakang setiap salat fardu. Nah, ini dalil kedua bahwasanya yang dimaksud salat adalah salat fardu, yaitu 33 tasbihah, ucapkan tasbih 33, wa 33 tahmidah, ucapkan tahmid 33, wa 34 takbirah, dan ucapkan takbir 34. Hadis riwayat Muslim. Jadi wirid setelah salat kita temukan berapa cara? 2 cara. Pertama 33
Dan itu caranya dua tadi, boleh satu-satu, boleh langsung digabung. Kemudian 3-3, 3-3, 3-4. Ini cara yang kedua. Ada cara yang ketiga, ada cara yang keempat. Cara yang ketiga lebih ringan, yaitu 25-25. Cara yang keempat lebih ringan lagi, yaitu 10-10. Kita tampilkan di sini dalil masing-masing. Yang 10-10 ada dalam Jami'us Shaghir. Antum tulis wa may ya'mal bihima qalil. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, waduh bihima banyak. Qalil. Khaslatani, ada dua perkara yang tidak akan menjaganya seorang muslim kecuali pasti masuk jannah. Ketahuilah kedua perkara tadi yasir, gampang, tetapi yang melakukan hanyalah sedikit orang. Apa saja itu? Tasbih belakang setiap salat ashron 10 kali, tahmid ashron, takbir ashron. Kemudian apabila seseorang berada di tempat tidurnya, maka tahmidnya 33, tasbihnya 33, maka itu adalah dan juga apa? Takbirnya 34. Mana sih ini? Wa yukabbiru arba'an wa thalathin, ya. Kalau seseorang berada di tempat tidur maka takbir 34, kemudian tahmid 33, kemudian tasbih 33. Nah, ini dua perkara yang kata Nabi mudah tapi jarang orang melakukan. Nah, maka antum lakukan. Jadi wirid 333 ini ada dua waktu. Yang pertama habis sholat fardu, yang kedua sebelum tidur. Nah, sebelum tidur ini jarang orang melakukan, maka dihidupkan sunnah ini. Hadis riwayat Imam 4 sahih. Biasanya sebelum tidur pakai wirid ini atau tidak? Belum. Nah, kalau belum, nanti malam dilakukan. Siap insya Allah? Siap. Kalau bisa, antum lakukan terus. Tapi kalau jarang-jarang, kadang-kadang dilakukan, kadang-kadang tidak, juga nggak ada masalah. Tapi sebisa mungkin setiap malam antum lakukan, dan saya yakin antum pasti bisa. Insyaallah ta'ala. Kemudian kata-kata mu'aqibat ini ada dua makna. Pertama adalah mengiringi, yaitu karena dilakukan setelah salat, mengiringi salat fardu. Ada juga yang mengatakan mu'aqibat itu disebut mu'aqibat karena satu wirid mengiringi wirid berikutnya, tasbih, kemudian tahmid, kemudian takbir. Baik, kita kembali ke tadi ya. Cara yang pertama 33, cara yang kedua ada 34-nya, cara yang ketiga adalah 10-10. Sekarang yang keempat. Berapa tadi? 25-25. Hadisnya riwayat Imam Nasa'i. Tulis khamsan wa ishrin. Terus ininya apa ya? Sabbaha gitu aja lah. Ya, nyoba. Nah, ini Nasa'i. Diriwayatkan oleh Zaid bin Thabit bahwasanya para sahabat disuruh untuk tasbih setiap salat, selesai salat 33, tahmid 33, takbir 34. Fa'utiya rajulun minal ansar fi manamih. Maka seorang ansar didatangi seseorang pada waktu tidur, berarti mimpi. Maka dikatakan kepadanya, Rasulullah sudah memerintahkan kepada kalian untuk tasbih setiap selesai salat 33, tahmid 33, takbir 33. Ini bertanya ya. Maka si ansar tadi mengatakan, "Na'am, ya." Maka orang itu dalam mimpi tadi mengatakan, "Faj'aluha khamsan wa ishrin." Kamu ganti aja, jadikan 25 aja. Waja'alu fiha tahlil, tapi tambah tahlil 25. Berarti totalnya berapa? 100 juga. Tasbih, tahmid, takbir, tahlil. 25 kali 4, 100. Maka tatkala masuk pagi, dia datang kepada Nabi, dia ceritakan hal itu, maka Nabi mengatakan, ija'aluha kadzalik, jadikanlah seperti itu. Hadis riwayat Nasa'i sahih. Tapi ini tidak menghapus hadis sebelumnya. Sehingga paling bagus 4 cara ini semua antum lakukan, kadang-kadang 33, kadang-kadang takbir 34, kadang-kadang 10-10, kadang-kadang 25-25. 25-25 sudah pernah melakukan belum? Belum. Nah, PR untuk salat subuh. Siap insyaallah? Insyaallah. Insyaallah ya. Karena kalau malam sudah mati nggak jadi. Baik, sampai di sini sudah 45 menit.
Maka sisa waktu kalau ada soal jawab dipersilahkan. Kalau tidak ada kita tutup saja karena antum katanya ikhtibar. Fadal. Setelah turunnya ayat hijab, apakah ada sahabiah yang tidak menutup rambut? Saya yakin tidak ada. Karena para sahabat orang-orangnya sangat taat kepada Rasul, kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lagi minum minuman keras, tiba-tiba diberitahu, kok masih minum? Apakah enggak tahu tadi malam khamar sudah diharamkan? Maka mereka tanpa bertanya sama sekali, langsung ditumpahkan semua minuman keras. Maka saya enggak percaya kalau ada seorang sahabiah yang nekat tidak pakai jilbab, padahal sudah ada kewajiban untuk apa? Berhijab. Baik. Kalaupun ada, itu bisa jadi orang-orang yang tidak ngerti tadi. Seperti tadi dalam kasus minuman keras. Diharamkannya malam hari. Pagi hari mereka masih mabuk kayak biasa. Maka diberitahu, loh, tadi malam sudah diharamkan. Belum tahu kan? Maka mereka mengatakan, sudah, langsung dibuang. Jadi nggak perlu bertanya, apa dalilnya? Siapa saksinya? Nggak perlu gitu. Mereka langsung buang. Ada lagi?